Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Terpuji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali bersama-sama belajar untuk memahami firman Tuhan pada kesempatan saat ini dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan, Senin tanggal 11 bulan 10 tahun 2021. Sebagai orang yang percaya dan selalu mengandalkan Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan bagi-Mu ya Allah. Perkenankan kami datang di hadirat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami seturut kehendak-Mu. Kami akan membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami akan Roh Kudus-Mu, dan berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti dan melakukan perintah-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Ayub pasalnya yang ke-26 ayat 1 sampai 14. Ayub pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan seperti berikut. Jawab Ayub, siapa dapat mengerti kebesaran Allah? Tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu, dan gagasan siapakah yang kau nyatakan? Roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Amin. Firman Tuhan. Siapakah yang dapat memahami? Itulah yang menjadi tema kita pada saat ini, yang tentunya telah disiapkan oleh Renungan Harian Toraya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub menjawab pertanyaan dari sahabatnya, yaitu Bildad. Pendapat Bildad bahwa tidak seorang pun benar di hadapan Allah. Dalam hal ini, Bildad sahabatnya itu menyinggung Ayub secara langsung bahwa dirinya pun tidak benar di hadapan Allah. Akan tetapi Ayub tetap beriman bahwa Tuhan akan bertindak menempatkan semua pada tempatnya. Ayub tidak mengatakan bahwa orang benar hidupnya pasti sukses dan senang, tetapi dia meyakini bahwa orang benar pasti dikasihi Tuhan. Oleh karena Bildad sahabatnya itu melihat
penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Ayub, sehingga ia berpendapat bahwa Ayub tidak benar di hadapan Allah, atau ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan Ayub yang tidak berkenan di hadapan Allah. Firman Tuhan mencatat kebenaran seorang Ayub yang saleh dan jujur, serta takut akan Allah. Pendapat Bildad bahwa tidak seorang pun benar di hadapan Allah sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan Allah dalam kitab Ayub pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Di situ sangat jelas bahwa Allah sendiri yang berfirman bahwa Ayub seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan Ayub sangat menentang apa yang disampaikan sahabatnya itu, bisa kita lihat pada ayatnya yang keempat pembacaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sering muncul pertanyaan, bagaimana ukuran orang yang benar percaya kepada Tuhan? Ada orang yang percaya setengah-setengah atau angin-anginan. Ia hanya datang kepada Tuhan di saat mengalami penderitaan, tetapi di saat senang ia melupakan Tuhan. Kepercayaan yang sesungguhnya dapat kita teladani dari seorang Ayub, sebab iman percayanya tidak akan hilang ataupun berkurang meskipun ia mengalami penderitaan-penderitaan, ditinggalkan orang-orang yang dikasihinya, kehilangan kekayaan hingga jatuh miskin, anaknya semua meninggal, tetapi ia tetap percaya kepada Tuhan. Ayub mengamini bahwa Tuhan dekat pada orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal kebesaran Allah tidak hanya cukup kita lakukan dengan mempelajari kitab-kitab atau ilmu teologi, tetapi kita juga harus membangun persekutuan yang erat dengan Allah. Itulah pengalaman Ayub. Ayub dapat menuturkan pandangannya tentang kebesaran Allah. Karena pengenalan pribadinya akan Allah, Ayub terus mendengar suara Allah dan belajar lebih mengenal Dia di tengah-tengah penderitaannya. Inilah yang membangun pengenalan akan Allah dengan benar, yaitu melihat kebesaran Allah. Demikianlah renungan singkat pada saat ini. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kita untuk lebih memahami maksud Tuhan lewat firman Tuhan saat ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Allah, oleh karena waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalamnya kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk lebih mengerti dan memahami firman-Mu yang sudah kami renungkan pada saat ini. Terlebih ya Tuhan, tuntun kami untuk dapat melakukan firman-Mu di kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Inilah doa, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Betapa besar
kasih-Mu Tuhan atas hidupku. Ku mau setia mengikuti-Mu sepanjang hidupku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan atas hidupku. Ku mau setia mengikuti-Mu sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu, Kau tuntun setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya sanggup pulihkan hidupku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan atas hidupku. Ku mau setia mengikuti-Mu sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu, Kau tuntun setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya sanggup pulihkan hidupku. Hidupku sungguh besar setiamu, Kau tuntun setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya sanggup pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya sanggup pulihkan hidup.